Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan hari ini menyenangkan. Pada sesi hari ini atau sesi kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan pentingnya manajemen. Tanpa kita sadari, teman-teman semua sering mempraktikkan yang namanya manajemen. Ambil contoh, sebelum tidur atau tadi malam, teman-teman telah merencanakan apa yang akan dilakukan di hari ini. Contoh yang termudah, ketika kuliah di pagi ini atau kuliah di siang hari ini sudah direncanakan, teman-teman masuk jam berapa, setelah selesai kuliah mau pergi ke mana, makan di mana, itu telah direncanakan di malam sebelumnya. Itu bagian dari penerapan manajemen. Sebelum kita masuk ke perkuliahan atau ke materi, adapun buku yang bisa digunakan atau referensi yang bisa digunakan, yang pertama bisa menggunakan buku milik Lukman Hakim dengan judul Pengantar Manajemen, Kajian Teori, Analisis, dan Syariah. Yang kedua bisa menggunakan buku berjudul Dasar-Dasar Manajemen dengan karangan Dr. Andes Soekarno K. Yang ketiga bisa menggunakan referensi buku milik saya sendiri dengan judul Pengantar Manajemen. Yang keempat bisa menggunakan buku milik Peter Afdeker, Manajemen Pengantar. Dan yang terakhir bisa menggunakan milik buku Hani Handoko dengan judul Manajemen edisi 2. Itu referensi yang bisa digunakan dalam mempelajari manajemen. Terkait dengan definisi atau pengertian manajemen, menurut Peter Afdeker menyatakan bahwa manajemen merupakan fungsi atau orang yang melaksanakan serta menunjukkan kedudukan sosial dan wewenang. Yang kedua, menurut Hani Handoko mendefinisikan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi, perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, penyusunan personalia staffing, pengarahan, kepemimpinan leading, dan pengawasan atau controlling. Itu dua pengertian manajemen menurut para ahli, menurut Peter Afdeker dan menurut Hani Handoko. Nah, berikutnya, kenapa kok manajemen itu dibutuhkan? Kenapa orang itu butuh manajemen atau lembaga butuh manajemen? Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan itu ditetapkan, seperti kalian kuliah, teman-teman kuliah telah menetapkan tujuan. Kenapa kuliah di farmasi? Kenapa kuliah di ekonomi? Itu terkait dengan tujuan yang ada di masa depan. Nah, program studi yang kalian ambil adalah sebagian dari langkah, bagian dari perencanaan untuk mencapai tujuan. Maka dalam hal ini manajemen dibutuhkan untuk menyusun yang namanya tujuan. Kalau kita telah menetapkan tujuan, jadi akan tahu tahapan apa yang harus dilakukan, step apa yang harus dilaksanakan. Kita bisa menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan. Katakanlah begini, kita akan pergi ke Jakarta, dari Solo pergi ke Jakarta. Ada beberapa pilihan transportasi, bisa naik kereta api, bisa menggunakan pesawat terbang, bisa menggunakan jalan darat, atau bisa menggunakan kapal, bisa, tetapi kita akan memilih yang paling tepat dari tujuan-tujuan yang telah disusun, mana yang paling tepat untuk dilakukan. Ini bagian dari tujuan pertama kenapa kok manajemen itu dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita pergi ke Jakarta, kita akan memilih, kita akan menentukan. Meskipun orang memiliki kemampuan yang berbeda, dia akan menyesuaikan mana yang tepat untuk dirinya sendiri. Itu bagian dari tujuan manajemen. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan tujuan yang berbeda. Saya dan teman-teman semua itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda, dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Secara otomatis kita akan memiliki cara hidup, cara pandang yang tidak sama, karena dengan adanya manajemen itu bisa mengontrol, bisa mengawasi, dan bisa menyelaraskan beberapa tujuan yang berbeda. Ambil contoh dalam kelas
teman-teman semua satu kelas mungkin ada sekitar 40 orang, 40 mahasiswa kan. Tapi semuanya sama kan, pengen belajar mata kuliah manajemen dasar. Kok bisa berhasil? Karena tujuannya sama kan, belajar manajemen dasar meskipun dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, ada efisiensi dan efektivitas. Ini merupakan tujuan yang paling utama dari manajemen untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Secara sumber daya kan, kita harus melakukan beberapa efisiensi. Secara waktu kan, kita bisa melakukan efektivitas kan, menekan kan. Ketika itu bisa dipercepat, kita percepat kan. Ketika kita bisa berhemat, kita berhemat. Kenapa? Agar keuntungan itu bisa didapatkan secara maksimal. Berikutnya terkait dengan fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada planning, kedua ada organizing, ketiga ada leading, dan keempat controlling. Masing-masing fungsi ini saling berkaitan kan. Yang pertama terkait dengan perencanaan kan. Teman-teman semua telah merencanakan ya, apa yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dan apa harus dilakukan. Ya, katakanlah kuliah ya. Maka dengan kuliah selama 4 tahun bagaimana biar bisa lulus lebih cepat ya. Cara apa yang dilakukan, ini adalah bagian dari perencanaan. Yang kedua ada organizing ya, bagaimana kita melakukan sebuah langkah agar beberapa orang itu bisa terorganisasi ya, bisa dikendalikan kan. Juga terkait dengan kepemimpinan, leading, yang namanya pemimpin atau manajer bisa memberikan contoh ya, contoh yang baik bisa ditiru oleh semua bawahannya ya. Yang namanya leader itu sebagai panutan kan. Sedangkan yang keempat ada controlling, ada pengawasan ya. Meskipun semua orang akan melakukan tindakan dengan benar sesuai dengan peraturan, tetapi dengan adanya controlling akan lebih menjaga kesalahan yang akan terjadi. Nah, ini fungsi dari manajemen. Berikutnya terkait dengan proses manajemen, ya, bisa dilihat di sini ada suatu rangkaian. Kan. Manajemen itu disusun atau terdiri dari perencanaan, organizing, pengarahan, pengendalian sampai tercapai tujuan. Ada beberapa tindakan perencanaan, terus diorganisasikan, ada pengarahan, ada pengendalian. Masing-masing bidang memiliki tujuan yang sama, tetapi cara kerjanya atau aktivitas yang dilakukan itu berbeda, tidak sama. Dalam suatu organisasi itu antara bidang A dengan bidang B tugasnya berbeda, tapi tujuannya sama. Satu tujuan, itu tujuan telah ditetapkan oleh perusahaan atau ditetapkan oleh organisasi. Berikutnya ada perbedaan antara manajemen klasik dengan manajemen modern. Terkait dengan manajemen klasik yang digunakan adalah prinsip kesatuan perintah, kekecualian, pengawasan dan skala. Di sini namanya prinsip dan adalah kesatuan perintah kan. Yang namanya seseorang itu menjadi suatu faktor yang paling utama. Pemimpin adalah orang yang ditakuti, pemimpin menjadi suatu panutan kan. Nah, ini manajemen klasik. Berbeda dengan manajemen modern ya. Dalam manajemen modern yang digunakan sistematis, pendekatan penuh kehati-hatian, ada motivasi sebagai pendorong keberhasilan dan keputusan situasional. Nah, di sini di manajemen modern, bahwa prinsip ini digunakan untuk menyesuaikan. Kan. Kalau dulu kan, di manajemen klasik kan, karena faktor pemimpin, nah di sini ada faktor sistematis, ada data yang digunakan, kan. Dan bahkan apa? Bahkan keputusannya adalah situasional, bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Kita membuat keputusan tepat dengan kondisi sekarang maupun kondisi di masa mendatang. Kan. Nah juga apa? Terkait dengan motivasi sebagai pendorong. Motivasi itu penting, kan? Ada dua jenis motivasi, materi dan non materi. Nah, pada era sekarang banyak motivasi yang diberikan secara non materi. Kalau yang diinginkan adalah motivasi materi, nah, itu merupakan bagian dari manajemen mungkin tingkat bawah yang masih butuh keuangan lebih. Nah, tapi bagi sisi manajemen tingkat atas, nah, mereka lebih membutuhkan motivasi yang non materi. Berikutnya terkait dengan prinsip manajemen, nah, ada 14 prinsip bisa dilihat di sini. Yang pertama ada divisi work, yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab, ada disiplin, ada kesatuan perintah, ada kesatuan arah, ada kepentingan umum, ada pendapatan karyawan, sentralisasi, jenjang hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas jabatan, inisiatif dan kesetiakawanan.
Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada divisi kerja atau pembagian kerja. Seseorang harus memiliki kinerja yang jelas, seseorang harus memiliki tugas yang jelas. Fungsinya apa? Fungsi sebagai pengawasan, juga sebagai imbal hasil. Kalau dia kerja sesuai dengan apa yang harus dilakukan, maka perusahaan akan memberikan upah yang sesuai. Tetapi ketika tugas dilaksanakan tidak dengan baik, maka ada sanksi atau ada hal lain yang bisa diberikan. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Yang namanya wewenang dan tanggung jawab ini dimiliki hampir semua orang. Kalau tanggung jawab itu semua orang harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Kalau yang namanya wewenang biasanya dimiliki oleh beberapa pimpinan atau beberapa orang yang memang diberikan wewenang bisa menggantikan. Setelah ada pimpinan mau pergi keluar kota, tapi karena berhalangan dia memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mewakili dirinya keluar kota. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin merupakan kunci utama keberhasilan. Kalau teman-teman kuliah nggak disiplin, kita nggak tepat waktu, itu kan menjadi suatu masalah. Tapi disiplin itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam prinsip manajemen. Yang keempat ada kesatuan perintah. Artinya ada orang yang dipatuhi. Ketika orang itu menyuruh, orang itu mengendaki sesuatu, kita akan bergerak untuk menjalankan perintah tersebut. Ada satu komando, tidak semua orang itu mengarahkan. Jadi kita tahu kepada siapa kita akan bertanggung jawab. Yang kelima ada kesatuan arah. Meskipun yang namanya visi misi itu dijalankan, tapi ada satu arah yang jelas, visi misinya dipahami. Semua orang memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi dengan kesatuan arah dia tahu bagaimana cara mencapai misi atau bagaimana mencapai visi. Yang berikutnya ada kepentingan umum. Kepentingan umum itu artinya apa? Kepentingan individu itu bukan merupakan faktor utama, adalah kepentingan umum yang paling utama, atau kepentingan perusahaan atau organisasi yang paling utama, yang didahulukan, baru kepentingan pribadi. Yang berikutnya ada pendapatan karyawan. Yang namanya prinsip manajemen memberikan yang namanya upah, memberikan imbal hasil atas kinerja yang telah dilakukan. Karyawan mendapatkan upah yang layak, upah yang sesuai. Jadi orang bekerja bukan karena faktor terpaksa, tapi karena faktor senang atas pekerjaan yang dijalankan, sehingga dia bisa memperoleh upah yang sesuai. Berikutnya ada sentralisasi, terpusat. Segala sesuatunya terpusat. Ada sistem yang dibuat. Sistem ini bisa dikendalikan oleh satu manajemen. Nantinya beberapa bidang itu bisa terintegrasi atau terkoneksi. Berikutnya ada jenjang hierarki. Yang namanya jenjang hierarki adalah sebuah capaian, sebuah peningkatan. Bagaimana orang itu bisa naik ke atas. Ketika orang itu sudah bekerja sekian lama, dia bisa naik jabatan, bisa naik pangkat. Jadi jelas ketika teman-teman bekerja, kita akan tahu, oh ternyata kalau saya sudah kerja 4 tahun di sini, saya akan mendapatkan jabatan apa atau naik pangkat seperti apa. Ini jenjang hierarki. Yang berikutnya ada ketertiban, ada keadilan, ada stabilitas jabatan, inisiatif. Nah ini di sini ada inisiatif. Di masa sekarang banyak pemimpin memberikan inisiatif kepada bawahannya, diberikan kebebasan kepada bawahan untuk berkreativitas, memunculkan ide-ide baru yang dimiliki. Tapi pada era lama tidak ada namanya kreativitas, sebenarnya dibatasi sesuai dengan keinginan perusahaan. Tapi di hari ini atau di prinsip manajemen modern, inisiatif itu menjadi suatu keunggulan yang dikembangkan dalam kegiatan bisnis. Dan yang terakhir ada kesetiakawanan dan ada loyalitas, bagaimana yang namanya berperilaku terhadap teman rekan kerja, dan bagaimana kita loyal terhadap tempat kerja. Ini kesetiakawanan. Oke, nah itu merupakan bagian awal dari manajemen dasar yang akan kita bahas lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah bisa dipahami? Jika teman-teman ada yang belum bisa dipahami, boleh tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.